Halo, selamat pagi sahabat KUA Denpasar Selatan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, senang sekali saya dapat kembali menyapa sahabat semua dalam program podcast Serasi, yaitu Semangat Ngonten Moderasi. Nah, ruang dialog yang menguatkan nilai kebersamaan dan toleransi. Baik, pada kesempatan yang sangat baik ini dan mumpung cuacanya cerah nih ya Bapak Ibu, perkenankan saya ingin memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Saya Milo Komang Alit Rustiani, penyuluh agama Hindu Kecamatan Denpasar Selatan, yang tentunya kali ini saya tidak sendiri. Tentunya saya didampingi oleh dua narasumber saya, Bapak dan Ibu yang sangat cantik dan ganteng, yang luar biasa dan sangat luar biasa ya, gitu ya. Langsung saja. Di sini ada Bapak Tony, bisa menyapa penonton dimanapun berada. Oke, selamat pagi semuanya, sahabat Serasi yang saya yakin semua dalam keadaan sehat. Ya, saya Kristiarto Nipuluan, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, ditugaskan di KUA Denpasar Selatan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua yang lewat online, Facebook, dan kiranya lewat podcast ini kita mendapatkan hal yang baru. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Tony. Baik, silakan Mbak Jafifa, diperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Alit. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Serasi dimanapun berada. Pagi ini jumpa lagi dengan Mbak Alit, tadi sudah diantarkan yang akan membersamai kita semua. Saya Afifatun Nisa, penyuluh agama pada Kecamatan Denpasar Selatan, yang akan membersamai Mbak Alit, Pak Tony, akan ngobrol bersama. Ya, semoga bisa memberikan manfaat untuk para pemirsa Facebook dimanapun berada. Begitu Mbak Alit. Baik, terima kasih Bu Haji. Jadi di sini kita akan berbagi pandangan dan pengalaman kita dalam dialog lintas agama pada hari ini. Nah, pada episode hari ini kita akan membahas salah satu poin penting dalam Asta Protas, yang dimana salah satunya yaitu layanan keagamaan berdampak. Nah, seperti itu, sangat menarik ya. Jadi sebuah tema yang sangat relevan karena mengajak kita untuk mengenali bagaimana agama ini tidak hanya hadir melalui ritual saja, tetapi juga berdampak gitu ya di masyarakat, dirasakan layanan keagamaan itu ada memang. Baik, langsung saja agar tidak saya bicara lebih jauh lagi, mari kita saksikan podcast hari ini dengan pikiran yang terbuka dan semangat kebersamaan. Semangat. Ya. Semangat. Baik, mungkin saya ingin bertanya dulu dari Pak Tony terlebih dahulu ya. Menurut pandangan Pak Tony, mungkin dijelaskan terlebih dahulu mungkin apa itu Asta Protas dan apa saja sih yang ada di balik Asta Protas itu, dan juga nanti bagaimana aktualisasi Pak Tony untuk melakukan layanan ini sehingga bisa dirasakan di masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Alit. Ya, Asta Protas itu 8 program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi seluruh wilayah Indonesia ini, khususnya di bawah Kementerian Agama, ada 8 program prioritas ya. Nah, salah satunya itu adalah layanan keagamaan yang berdampak, yang akan kita coba ngulik ya, di hari ini gitu ya. Nah, kalau bicara tentang layanan keagamaan yang berdampak itu sebenarnya ada dibagi dua kalau menurut saya. Pertama itu yaitu bersifat sentral, kemudian yang kedua itu bersifat terbuka. Yang bersifat sentral itu artinya pengguna layanan itu datang ke kantor. Misalnya kalau dia mau ke kantor KUA, itu ada di
KUA setiap kecamatan khususnya di Denpasar. Ya. Dalam hal ini kita ada di KUA Denpasar Denpasar Selatan. Selatan. Ya. Bisa juga dia langsung datang ke kantor Kementerian Kementerian Agama Kota Denpasar. Nah, di sana sudah terbuka layanan-layanan keagamaan. Contohnya kalau di KUA Denpasar Selatan ini ada layanan keagamaan yaitu bimbingan perkawinan. Nah, Ya, mungkin betul nanti Bu Afifah bisa Ya. menjelaskan lagi. Siap. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada layanan-layanan yang saya tahu, misalnya untuk mengurus perkawinan, ya datang ke KUA yang ada di Denpasar. Kalau dalam hal kita ini Denpasar Selatan. Nah, begitu pula yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pengguna layanan bisa langsung ke sana. Ada layanan-layanan yang terbuka di sana. Contohnya beberapa hari yang lalu ada beberapa umat Kristen datang ke sana untuk menanyakan beberapa hal dan langsung dilayani oleh Bapak Restu. Langsung ke kantor Kemenak. Begitu pula dengan yang ada di sini, ada yang langsung menghubungi langsung kepada saya untuk datang langsung ke KUA Denpasar Selatan sehingga kita memberikan layanan. Itu namanya layanan yang bersifat sentral atau langsung ke kantor. Yang kedua yang bersifat umum, terjun ke lapangan. Ya. Contohnya kalau kami sebagai penyuluh Kristen, kami terjun ke lapangan langsung, yaitu memberikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, pemahaman-pemahaman kepada khususnya kalau saya penyuluh Kristen tentunya kepada umat Kristen. Demikian. Oh ya. Baik, terima kasih Pak Tony. Berarti sudah jelas sekali ya kalau Kementerian Agama itu sudah memberikan layanan yang berdampak langsung ke masyarakat. Karena kenapa? Karena masyarakat itu bisa menggunakan fasilitasnya langsung datang ke Kementerian Agama ataupun ke kantor urusan agama ya. Banyak juga yang generasi muda nih khususnya di Hindu itu perlu juga kita sebelum adanya pernikahan seperti itu kan pranikah itu juga bisa melakukan bimbingan konseling pranikah seperti itu karena di kantor urusan agama ini kita tidak memfokuskan ada penyuluh Islam saja namun kita di sini juga ada penyuluh agama Hindunya dan juga Kristen ya semua agama ada di sini. Siap. Jadi itu yang bisa saya sampaikan agar masyarakat lebih tahu. Baik, terima kasih Pak Tony. Nah, menurut pandangan Ibu Haji Afifah, bagaimana layanan keagamaan berdampak itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Lid tentang layanan keagamaan berdampak ini. Bagaimana memastikan kita sebagai dalam hal ini kapasitas jabatan kita sebagai penyuluh ya bisa dirasakan secara nyata, secara langsung kepada pengguna layanan kita. Dalam hal ini masyarakat ya, karena kita ini tempat tugasnya di Denpasar Selatan, bagaimana layanan yang kita berikan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Denpasar Selatan. Nah, dalam hal ini saya yang di Kabupaten Denpasar Selatan ya tentang layanan berdampak tadi sudah disinggung oleh Pak Tony tentang bimbingan perkawinan. Nah ini bagi umat yang lain monggo silahkan, maaf saya pakai bahasa Jawa. Silahkan umat yang lain baik Kristen, Hindu maupun Buddha kalau ada mau konsultasi atau apapun tidak hanya tentang pernikahan tentang masalah pribadi dan sebagainya pengen konseling sesuai agamanya kita siap untuk melayani seperti itu. Jadi itu yang kita pastikan. Nah ini kalau mau datang ke kantor Pak Tony ya. Tapi kalau seandainya konseling mau di rumah atau gimana kita pun siap insya Allah untuk melakukan langsung yang tadi namanya layanan keagamaan berdampak seperti itu ya. Nanti mungkin akan kita ulas lebih jauh lagi seperti apa sih detailnya seperti itu Mbak Alit ya. Mungkin bisa dengan Pak Tony dan Mbak Alit. Baik, terima kasih Bu Afifah. Jadi kalau saya sendiri ini berbicara layanan keagamaan berdampak menurut pandangan Hindu seperti itu ya.
Ya, kita sebagai penyuluh agama pasti tugasnya untuk melayani. Nah, di sini saya mengutip salah satu sloka dari Bhagavad Gita bab 3 sloka 19 itu menyatakan laksanakanlah kewajibanmu dengan sungguh-sungguh tanpa terikat pada hasilnya. Karena dengan bekerja tanpa pamrih, seseorang mencapai kesempurnaan. Wow. Nah, seperti itu ya. Jadi sloka ini menegaskan nilai sewa atau pelayanan, nah itu tanpa pamrih sebagai inti dari pengabdian. Nah, seperti itu. Jadi jika kita kaitkan di dalam Astaprotas ini, pelayanan keagamaan ini tidak hanya dilakukan demi formalitas saja, tidak hanya dilakukan semata-mata demi pencitraan, yang sudah tadi kita jelaskan juga bagaimana caranya kita melakukan pelayanan ini agar masyarakat itu merasakan dampaknya, betul sekali ya. Nah, itu jika saya melihat dari perspektif Hindu, jika dikaitkan dengan konsep, ini ada salah satu konsep Trihita Karana, yaitu di mana hubungan tiga penyebab kebahagiaan atau hubungan harmonis itu ya, ada di mana hubungan kita dengan Tuhan, terus di mana hubungan kita manusia dengan sesama, dan juga manusia dengan alam, seperti itu. Nah, jika saya sebagai penyuluh agama Hindu itu, mungkin saya mengaitkan yang pertama hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di Bali itu kan banyak ada upacara keagamaan. Di sini kita tidak hanya memberikan menjanjikan dengan ritual saja, kita selipkan di sana ada untuk kita Pak Tony, memberikan bimbingan. Ya, untuk umat agar meningkatkan serada dan baktinya. Misalkan Hari Raya Siwaratri yang kemarin itu kan, Hari Suci Siwaratri, bukan Hari Raya. Ya. Nah, itu apa itu Siwaratri? Siwaratri itu adalah sebenarnya kita pada Hari Suci Siwaratri itu untuk merenungkan diri kita. Iya, kontemplasi. Iya, betul. Kita merenungkan diri dari perbuatan-perbuatan yang sudah berlalu, seperti itu. Apakah kita sudah berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, kayak seperti itu. Nah, jadi kita di sana bisa selipkan juga ajaran-ajaran kepada generasi muda kita, sehingga tidak hanya ritual saja, tapi kita berdampak untuk meningkatkan serada dan bakti kepada umat. Iya, pada umat, seperti itu. Ya, terus kemudian jika saya sambungkan dengan hubungan manusia dengan sesama, nah seperti itu. Nah, di sini saya bisa mengajak masyarakat jika memiliki masalah seperti itu, tidak hanya seperti yang dikatakan Waji tadi, tidak hanya semata-mata pernikahan, tapi jika memiliki masalah yang lainnya, konflik di rumah tangga, itu bisa berkonsultasi di kita. Jadi kita akan memberikan ajaran-ajaran Dharma sehingga keharmonisan itu kembali tercipta. Wow, betul sekali. Luar biasa. Nah, yang ketiga itu ada hubungan dengan alam. Nah, dengan alam ini juga masuk ke bagian dari Astaprotas yang kedua, yaitu penguatan ekoteologi. Ya, betul sekali. Saling menyambung ya. Iya, seperti itu. Makanya ya, saya jelaskan dulu ya. Di sini penguatan ekoteologi ini kita mengajak seperti kemarin ada penanaman pohon. Ya, nah, seperti itu. Kita juga di Bali dikenal dengan istilah mereresik. Mereresik itu sama artinya dengan ya, betul sekali, dengan gotong royong. Nah, itu menyadarkan bahwa kita harus selalu ingat ya dengan lingkungan. Seperti sekarang itu kan sampah-sampah itu harus dipilah-pilah. Nah, seperti itu. Jadi kita mengurangi sampah-sampah plastik yang ada, seperti itu. Kesadaran manusia yang akan kurangnya kesadaran manusia dengan kebersihan itu bisa kita lakukan, sehingga berdampaklah pelayanan keagamaan ini. Iya, seperti setuju itu. sekali. Luar biasa. Ya, terima kasih. Itu kalau dari pandangan Hindu ya, yang bisa saya kutip seperti itu. Mungkin Bapak Tony ingin menambahkan lagi tentang layanan keagamaan berdampak ini, mungkin? Ya,
Kalau kita lihat dari program Asta Protas Asta Protas, ini, ya. tentunya tentang layanan keagamaan yang berdampak itu, KUA itu dia bersifat inklusif namanya. Iya. Iya, jadi KUA yang inklusif itu artinya semua agama itu bisa datang ke KUA untuk menerima layanan gitu. Nah, kalau misalnya contoh ada agama Kristen datang ke KUA, boleh nggak? Boleh. Terus siapa yang melayani mereka? Tentunya kita ini yang standby di KUA, yaitu penyuluh Kristen. Begitu pula dengan agama-agama yang lain. Agama Hindu boleh nggak datang ke KUA? Boleh. Nah, siapa yang melayani? Tentunya ada yang melayani. Begitu pula nanti kalau misalnya langsung ke kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, di sana sudah siap. Itu sudah ada ya semua. Karena kita juga di Kementerian Agama itu memiliki tusi masing-masing, tugas dan fungsi kita. Ya. Jadi mungkin di bagian frontliner, ada juga di bagian penyuluhan, dan apapun yang dicari masyarakat itu nanti kita bisa layani. Pelayanan-pelayanan yang diberikan itu tadi sudah sempat disinggung juga oleh Mbak Alit dan Ibu Afifah, yaitu bisa memberikan konseling. Nah, karena salah satu tugas daripada penyuluh itu konselor. Dan juga advisor. Ya, seperti itu ya. Nah, adakah yang sudah pernah datang ke KUA dan ke kantor kecamatan, kantor Kementerian Agama? Sudah banyak. Dan kami sering. Dan kami sudah memberikan pendampingan atau memberikan nasihat, memberikan masukan tentang apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Saya kira demikian. Kalau terjun ke lapangan juga sudah. Sering. Iya. Karena memang kita sebagai penyuluh itu tugasnya di lapangan. Tombak yang siap dilesatkan oleh Kementerian Agama ke masyarakat. Iya. Problem apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sebagai penyuluh harus siap untuk memberikan solusi bagi masyarakat kita. Sama seperti kita, saya percaya kita ini juga sering berkunjung ke lapas. Oh iya. Iya, itu sudah bagian dari layanan keagamaan yang berdampak. Karena mereka di sana juga membutuhkan siraman-siraman rohani. Perlu teman curhat. Iya, itu yang saya rasakan betul. kalau di lapas Pak Tony. Jadi mereka ini evaluasi di lapas ya Pak Tony. Kurang tahu kalau teman-teman Kristen, Hindu kurang paham ya. Karena kalau saya lihat Hindu sih sering praktek masjid jahitan ya, sarana bacaannya ya. Ini kalau kami ini yang Muslim itu ketika kita pakai metode ceramah tatap muka, mereka itu nggak nyaman Pak, sibuk sendiri rame. Tapi ketika kita dari hati ke hati, mereka senang banget itu dengerin. Jadi semua apa yang menjadi unek-uneknya, problemnya, dia minta solusi apa itu disampaikan semua. Wow. Dan yang bikin saya terharu ya di sesi akhir gitu mesti terima kasih banyak Bu. Itu seperti kayak kita itu memberikan sebuah gunung yang besar kepada mereka. Saking rasa terima kasihnya, padahal cuma dengerin, kadang hanya cuma mendengarkan aja ya. Itu yang disebut dengan berdampak Bu. Iya, seperti itu ya. Ini ya untuk relaksasi rilis beban mereka ya, seperti itu ya. Itu yang saya rasakan ya kalau warga binaan lapas tuh kalau setiap di sesi akhir, Bu terima kasih banyak. Saya nggak ngapain deh, saya dengerin aja, tapi mereka tuh merasa kayak sampai maaf kalau orang Jawa bilang berbes mili sampai terharu ya seperti itu. Itu memang luar biasa ya kalau sampai hati layanan kita. Nah semoga itu yang dirasakan teman-teman yang lain yang Mbak Alin, Pak Tony seperti itu. Ya, jadi memang betul ya Bu Afifah, kalau kita melayani kepada sesama, kemudian lebih terbuka itu kalau dalam kelompok kecil saja. Iya sih. Dan mereka mulai mengungkapkan semua isi hati mereka, dan ketika kita memberikan solusi kemudian kita berdoa buat mereka, justru itu yang menurut saya itu sangat berdampak kepada mereka, karena mereka berpikir ternyata ada orang yang empati dengan mereka, yang peduli dengan mereka. Sepertinya kalau boleh saya bilang Pak, Asta Citra Protas Kementerian Agama ini lebih menekankan kita sebagai penyuluh untuk meningkatkan rasa empati kita ke masyarakat. Betul nggak? Betul. Seperti itu ya. Seperti itu. Itu karena memang yang dirasakan oleh masyarakat kita akhir-akhir ini ya, bagaimana menumbuhkan, meningkatkan empati kita seperti itu. Yaitu
nggak entah Pak Tony atau Mbak Alit pengalamannya ya. Saya kalau memberikan bimbingan perkawinan itu kan bicara angin kau kalau orang Bali Bali, bilang, ngalor ngidul orang Jawa ya, seperti itu. Jadi memang ada kalau di kami bimbingan perkawinan itu ada silabusnya ya Mbak. Kalau kayak materi bimbingan Sistematis itu ya. seperti apa. Tapi tidak saklek itu aja yang saya sampaikan karena tadi di Asta Protras ini ada Asta Protras tentang apa? Kesadaran ekoteologi ya. Iya, betul. Itu kalau di kami di umat Islam ada istilahnya namanya toharoh, membersihkan diri. Itu kan juga nanti berdampak ke kesadaran tentang ekoteologi, bagaimana harus punya karakter seorang pribadi Muslim yang menjaga kebersihan Ya, seperti ya. itu Mbak. Yang itu nanti Ya. efeknya berdampak ke teologi. Jadi kami kalau menyampaikan bimbingan perkawinan tuh sampai melebar sampai ke sana seperti itu. Sampai nanti kalau ada starpotas yang tentang pemberdayaan ekonomi ya, itu juga gitu. Di bimbingan ada di materi bimbingan perkawinan tuh ada manajemen keuangan keluarga. Nah itu juga nanti efeknya juga sampai ke bagaimana pemberdayaan ekonomi di keluarga ini bisa meningkat Ya, jadi seperti menjadi itu. satu kesatuan Iya, ya semuanya itu banyak lah nyambung saya. sekali. Berarti semua itu saling terkait Iya, ya. saling memang terkait. Satu dengan yang lain. Ya. Ya. Ini pintar-pintarnya kita sebagai penyuluh untuk bisa mengemas Mengemas, untuk ya. menyampaikan ke audiens kita Secara Pak Tony. menarik. Jadi begini Bu ya, berarti layanan keagamaan itu tidak hanya bersifat spiritual saja. Tidak. Yang sudah tadi saya katakan Iya ya. tidak hanya disajikan dalam Bagaimana doa, spiritual ini bisa berdampak ke karakter kehidupan Iya. sehari-hari ini yang Bisa membawa berdampak kepada ekonomi iya, seperti dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. karena ini tujuannya kan saya Kementerian Agama ada Astra Potas ini kan mengikuti Astra Citanya Presiden Ya, saat ya, ini ya, ya ya, programnya supaya untuk mendukung menuju Indonesia Emas Betul. 2000 berapa Pak? 2040 atau 2045? Itu ya? Iya. Ya itu 2045. 2045. Ya kita sebagai penyuluh ini punya peranan besar ternyata luar biasa Pak Tony. Luar biasa. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih. Jadi perlu saya tekankan kembali di sini jika kita melakukan bimbingan atau pelayanan kepada umat itu kita harus bermanfaat untuk masyarakat Ya, seperti itu. Betul. Ya, kita di sini semoga nilai-nilai keagamaan yang kita sampaikan di masyarakat itu selalu dirasakan di masyarakat dan bisa diwujudkan dalam kenyataan seperti itu ya. Jadi mungkin sekian dulu dari kita tentang Masa udah sampai cukup waktunya? Perasaan baru ngomong sebentar saya balik. waktunya berapa menit biasanya? Karena ini saya perdana ya. Oh, perdana ya. Semua. Nggak terasa ya, nggak terasa ya. Masa sudah perasaan baru ini. Oh gitu. Iya. Oke. Masih ada waktu, masih ada Oh waktu. masih ada waktu. Oke, silakan. Mungkin dari Dari sini seperti- santai saja. Oh, oke. Karena saya mungkin perdana, jadi saya mematokkan jam yang sudah ada di layar tadi itu. Ini yang paling Mbak Alit kalau ke ya mungkin bisa sih ini di teman-teman Hindu ya. Ya saya yakin sudah dijalankan sih yang Apa itu? bimbingan pranikah untuk remaja di Bali ya khususnya itu emang dampaknya sebenarnya luar biasa loh Mbak ya karena memang kita kan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada generasi muda kita ya Betul. supaya nanti ya memang nanti mereka generasi yang akan mengisi tadi menyongsong Indonesia Emas itu Ada di generasi itu. iya di pundak pada para generasi Iya. muda kita Iya. ini seperti Karena kalau di 2045 itu saya sudah umur berapa ya? 45 ini sekarang Sekarang udah 20 tahun lagi Pak kita udah hampir 20 70 tahun lagi, kayaknya. berarti saya 17 sudah umur. 17 tuh. kita sudah opa-oma. Udah 70 sebenarnya. Nah ini Iya. Mbak Alit Pak Tony sebenarnya yang Nah, bisa iya. untuk Iya, jadi masih, mesin iya, penggerak betul. untuk generasi kita selanjutnya. Ya tapi Iya. kenyataan yang ada itu kurangnya ya masyarakat yang perlu kita lebih memperkenalkan lagi kantor urusan agama ini dengan pelayanan-pelayanan yang ada karena banyak seperti contoh nyata teman-teman saya ya mungkin saya cerita sedikit masih mengira bahwa KUA itu hanya digunakan untuk umat muslim Muslim. seperti itu jadi dia tidak mengetahui
bahwa di kantor urusan agama ini kita sudah ada semua agama seperti Ya, itu, dan betul. tidak hanya untuk menikah saja seperti Ya. itu. Di tingkat kecamatan istilahnya ya, ada Iya. layanan agama. Iya, setiap kecamatan itu sudah ada kantor urusan agama seperti itu. Jadi kita bisa melakukan konseling, kita bisa juga apapun masalahnya bisa langsung datang ke kantor urusan agama. Iya. seperti itu. Itulah sebabnya kenapa dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu membuat program ini, Ya. yaitu layanan keagamaan yang berdampak. Salah satunya itu tadi yang saya sebutkan adalah KUA yang inklusif. Karena selama ini kan image-nya itu KUA itu hanya untuk Umat Umat muslim. umat muslim saja. Nah, oleh sebab itu Kementerian Agama ini mau merubah image bahwa agama apapun bisa datang ke KUA untuk mendapatkan layanan. Nah, tentunya dalam hal misalnya konseling gitu ya. Nah, menyambung tadi daripada yang Afifah sampaikan tentang Indonesia Emas, kemudian generasi-generasi yang ada sekarang itu mereka lah yang sebenarnya akan pergi ke sana seperti itu. Nah, problem sekarang kurangnya atau minimnya pengetahuan kepada anak muda tentang apa itu perkawinan, bagaimana masuk dalam rumah tangga. Kalau tidak salah, justru sekarang angka perceraian tinggi, kemudian kekerasan dalam rumah tangga juga tinggi. Kenapa? Karena kurangnya pengajaran, input kepada mereka ya, menikah itu bagaimana sih? Nah, kalau saya selalu menganalogikan begini, orang kalau dia tidak tahu nyetir, dia harus belajar nyetir. Betul kan? Orang kalau dia tidak tahu renang, dia harus belajar renang. Nah, seharusnya pernikahan perkawinan kan begitu, Bu ya. Menyiapkan, Dia memanaskan menyiapkan diri. paling tidak ada pelajaran-pelajaran yang dia tahu bahwa ternyata perkawinan itu berumah tangga itu begini loh modelnya. Nah, kalau di kami sebut itu namanya konseling pranikah. Jadi kami kadang-kala juga langsung terjun ke lapangan, tapi juga kadang-kala menerima orang datang ke kantor langsung seperti itu. Nah, ini perlu sebenarnya untuk memberikan edukasi ya. kepada pemirsa yang ada di manapun berada. Ya, bahwa di dalam bimbingan pernikahan itu pranikah itu penting. Jadi nggak asal pacaran langsung nikah. Iya. Banyak juga sini sebenarnya yang married by accident. Nah, itu dia. Jangan sampai ya di usia dini menikah baru 2 bulan minta pisah. Nah. Karena dia belum siap mental, Belum ya. siap. Mental, Belum siap fisik mental. dan sebagainya. kayak ikutin dulu dikit teman-teman. Kayaknya memang harus ada regulasi dari pemerintah yang Iya. mengharuskan, khususnya untuk Hindu ya misalnya ya. Jadi kita kan bicara adat soalnya. Karena di Hindu itu sebenarnya pernikahan memang agak tabu. Jadi mau nggak mau pemerintahnya harus ikut. Misalnya kalau mau buat akte perkawinan, mereka harus ke kantor agama lah untuk Untuk ceramah, ikuti ikut apa namanya, bimbingan. dulu, bimbingan Iya. dulu. Karena Kalau tidak ada ada yang sertifikat, mengharuskan. iya. Ya, Kalau udah dapat sertifikat, baru boleh langsung mengerjakan. capil. istilahnya Proses. tidak ada persyaratan lah seperti Nah. itu, makanya intinya Semoga generasi podcast ini kita mengetahui adanya KUA ini seperti itu, karena kalau di Islam itu ada suatu persyaratan sebelum menikah itu harus melakukan konseling seperti itu bagi yang Bimbingan. Betul. ya Namanya bin-win ya. win-win ya. Karena itu sudah satu paket ya istilahnya. Iya. Satu paket layanan. Layanan. Kalau dia ngelakuin itu, Nggak boleh. Ya, Itu mereka harus bimbingan dulu Mas, karena bentuknya sertifikat ya, bukti bahwa Ya. dia udah Nih. mengikuti bimbingan. Nah. Seperti kalau itu. nggak punya sertifikat berarti nggak bisa Ya, Kak. nggak bisa. Nggak bisa masuk Jadi ke meskipun level berikutnya. katakan nikah di luar Bali, katakan teman di Jawa nikah di Jawa nih, karena di sini mungkin karena pekerjaan dan tugas dan sebagainya mau numpang bimbingan, kami silakan, kami terbuka dimanapun, orang manapun, karena Iya. nanti otomatis oleh pihak KUA akan diterbitkan bimbingan, dan itu nanti silakan dibawa di KUA tempat mereka Islam menikah. ada itu. Iya. Ya seperti itu. Kristen juga. Ya, kalau kami di gereja, Gereja. khususnya kami ada persyaratan untuk menikah itu dia harus mengikuti konseling pranikah. Sudah. Karena saya salah satu juga yang Salah. ya mengayomi umat. Jadi di tempat saya harus
harus bahwa sebelum menikah harus ada yang namanya konseling pranikah. Nah, di konseling pranikah inilah diajarkan apa sih berumah tangga itu, problem-problem apa sih yang ditemukan dalam berumah tangga. Tadi seperti Ibu Afifah katakan, yang orang-orang yang masih muda, usia mental belum siap, kemudian menikah, tiba-tiba dia tidak siap punya anak, dan dia harus diam di rumah ngurus anak. Ada yang istilahnya apa tuh? Baby blues. Baby blues. Banyak. Dan kemudian akhirnya kan konflik kan, dia ingin perhatian, sementara suaminya harus di tempat kerja. Iya. Suaminya di tempat kerja dari pagi sampai sore itu dia bergelut dengan pekerjaan, istrinya di rumah merasa ditinggal, kemudian sedikit-sedikit WA, sedikit-sedikit telepon. Stres lah suaminya di kantor. Mau pilih mana ini? Mau pulang ke rumah atau dikejar deadline dan lain sebagainya. Itu kan problem-problemnya akhirnya. Ya udahlah kalau begitu, selesailah kita. Kira akan bahagia. Kau gerakan bahagia. Wah. Kita sebagai penyuluh harus bisa masuk ke dalam Nah, gitu. Untuk memperbaiki hubungan yang hampir kandas, siapa tahu nanti bisa harmonis lagi. Yang saya sampaikan itu adalah sedikit problem yang dihadapi dalam pernikahan-pernikahan yang masih muda. Kalau dari Mbak Alit sama Bu Afifah, pengalaman-pengalaman yang didapat, seperti saya tadi kan itu masalah suami di tempat kerja, istri di rumah seperti tidak ada kebebasan karena ngurus anak. Kalau Mbak Alit sama Bu Iya. Afifah kira-kira Kalau apa yang pernah dia kalau dari saya karena belum menikah, jadi saya belum mengalami. Tetapi saya pernah Perlu mendengar. dikonseling dulu ya. Tapi saya harus bimbingan di sini juga. Ya, saya melihat dari kakak-kakak saya yang sudah menikah, mungkin lebih ke ekonomi ya, ke ekonomi ya. Bahwa mungkin karena belum ekonominya belum stabil, Siap. itu juga bisa memicu suatu pertentangan dalam rumah tangga seperti itu. Nah, seperti teman-teman saya yang sudah menikah juga, jadi sehingga kurangnya belum siapnya keadaan secara mentalnya, belum siapnya ekonominya, sehingga kan gimana ya saya bilang melakukan pinjaman Pinjol. ya seperti itu, pinjol. Jadi ini semua berdampak dan berefek kepada yang lain ya. betul sekali. Wah, kalau istilah itu berdampak sistemik. Iya, sampai ginilah, sampai orang tua pun ikut campur ke dalamnya seperti itu. Wow, Itu ya yang pernah iya. saya dengar ya, cerita-cerita dari teman-teman saya yang sudah Sekarang kita melihat dari Ibu Afifah, Ibu Ini Haja. kalau kami kita dalam hal ini kan sebagai penyuluh agama nih, karena judulnya penyuluh agama. Kita pun harus melihat dari sudut pandang agama. Nah, bagaimana kedekatan person pribadi itu dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Kalau dalam hal ini kita memakai bahasa agama ya, dengan judul kita pegawai Kementerian Agama, kita harus melihat dari sudut pandang agama. Bagaimana kedekatan kita dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Betul. Ketika kita punya kepercayaan yang meningkat kuat kepada Tuhan kita, insya Allah ketika nanti dalam berumah tangga kita pun sudah punya kekuatan tersendiri. Betul. Ada problem apapun ketika kita bersandar kepada Tuhan kita pun akan Allah Tuhan kita akan menguatkan kita. Ya, Itu amin. Yang terpenting itu seperti itu. Seperti itu Ya. ya Pak Tony, saya yakin dalam keyakinan Pak Tony, Mbak Ya. Alit, ketika kita ingat kita ini hanya seorang hamba, hanya seorang makhluk yang lemah, tapi kita ada Tuhan yang maha besar, yang maha agung, yang mempunyai kita akan seperti itu. Ya, Di setuju sekali, dalam Bu. pernikahan Sangat seperti setuju, itu. sangat Saya setuju. rasakan itu seperti itu. Ya, di dalam Dengan problem apapun, mau itu ekonomi, mau masalah mental, mau masalah apa, itu akan selesai ketika kita bersandar. Oh iya, saya punya Tuhan yang maha. setuju, Bu. Di dalam kekristenan juga itu poin pertama yang diajarkan ketika kami lakukan konseling pranikah, bahwa personnya itu dia harus hidup takut akan Tuhan. Betul. Jadi kita memberikan input spiritual dulu kepada mereka, karena itu fondasi dasar. Ini betul Pak Tom. Karena gini, di dunia ini semua manusia itu pasti punya problem, walaupun problemnya itu berbeda-beda, ya kan? Tapi kalau dia tidak punya landasan atau dasar yang kuat tentang hubungan dia dengan Tuhan, maka itu bisa goyang.
melemahkan kita. melemahkan. Tapi kalau dia tetap kuat dengan Tuhan, problem apapun itu, dia bisa melewati semuanya itu. Nah, kembali kepada tadi yang terhita, Cerita karena. karena yang hubungan kita Kita dengan dengan Tuhan. Ya, konsep itu ya. Konsep Oh, ya. itu. Saya kan hanya ini dari anak saya. Ternyata kita juga nyambung. Ya, Nyambung. makanya Misalnya kalau kita memang bersandar tadi dalam kehidupan kita ini memang bersandar penuh kepada Tuhan, Iya, insya Allah kita pun Iya, juga kuat. menjadi pribadi ya, yang kuat, apapun sebesar Iya. apapun itu masalahnya ya Iya. buat menjadi ya. pribadi yang kuat. Ya, betul. Seperti itu Mbak. Ya, gimana kita masih lanjut nih, jamnya masih kita Ya, tergantung masih yang sedikit. Masih ada 5 menit. Oke, siap. Jadi kalau dari saya makanya konsep cerita karena ini harus kita gaungkan ke Iya. masyarakat karena konsep cerita karena ini juga menjadi landasan kita karena terkait dengan hubungan dengan Tuhan, dengan sesama ataupun dengan alam seperti itu. Wow. Ya, insya Allah Luar ketika kita Mm-mm. bisa membangun pribadi kita sebagai hamba kepada Tuhan kita, kepada sesama manusia, saling menghormati, kepada alam pun Alam. kita juga Mm-mm. menjaga Betul kelestariannya. Insya Allah itu akan terjaga harmonisasi keberagaman kita Betul. dalam penerapan ajaran agama Ajaran-ajaran. kita, itu insya Allah akan tercipta harmonisasi itu. Iya. Seperti itu Pak Tony Iya. ya Mbak. Setuju sekali. Mungkin ada tambahan dari teman-teman Iya. kita yang ada di sini. Dikit-dikit deh. Soalnya ngomongnya berdampak. Jadi berdampak itu menurut saya dibagi 3 hal dulu. Sebuah hal yang berdampak itu dibagi dampaknya ke diri sendiri dulu. Misalnya, coba ada kita sebelum mendampakkan ke orang lain, skupnya dulu ke skup paling kecil ke diri sendiri dari dulu. Memantaskan diri ya Mas. Benar, Bayu. ya. Karena ketika kita berbicara hal yang cukup sensitif, misalnya konseling pranikah, misalnya, ketika kita sendiri belum menjalani hal itu, Punya problem rumah tangga lagi. iya benar, kayaknya sulit banget untuk Kita menjelaskan. bisa memberikan dampak kepada orang lain karena diri sendiri belum fix. Bermasalah. Benar. Bagaimana kita mau Ya. memberikan vibrasi Itu ya? Berarti hari ini kita konseling nih. Karena itu walaupun sudah menikah juga sama. Iya itu udah. Standarnya kan beda, Bu. Maksudnya saya terbiasa mencuci baju, bahkan mungkin celana dalam istri pun saya biasa mencuci. Itu adalah hal yang standar buat saya. Tapi mungkin untuk Yang pria-pria lainnya. lain Belum bisa bisa. beda gitu loh. Beda. Jadi ya mungkin harus kita dulu yang kita mantapin nih. Seperti apa yang bisa kita pakai standarnya. Baru dampak mungkin ke keluarga dulu deh. Betul. Istri, bapak, ibu, keluarga besar, ipar, baru ke masyarakat sebagai Wow. sub dampak besar. Nah itu Super harus sekali. dibagi. Ya, Silakan. Super sekali. Ya dalam hal ini kita sesama penyuluh nih ya, bagaimana kita penyuluh ini punya integritas yang kuat sebagai pribadi yang baik yang nantinya bisa memberikan vibrasi yang Betul. positif baik kepada masyarakat kita. Jadi kita harus menjadi penyuluh yang sudah siap untuk memantaskan diri, memberikan dampak ke masyarakat yang baik juga. Iya, luar biasa. Ayo Pak Restu, kayaknya mau. Iya. Ya, Restu. Ya, seperti tadi sudah disampaikan sebenarnya ya. Jadi memang kita semua kan orang yang beragama gitu ya. Ya. Jadi dasar kita untuk melakukan segala sesuatu itu kan berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Ya, betul. Jadi sebelum itu berdampak ke kita, memang kita harus punya keyakinan dulu. Jadi kalau saya masih ingat pertemuan dengan Pak Kakanwil ya, Ya, kemarin. di Kemenak Kota. Ya. Dia mengatakan bahwa agama itu standarnya yakin dulu, Iya. gitu. Yakin dulu, setelah itu baru kemudian kita menjalaninya. Persoalan hasilnya nanti ada 2, Iya. yakin, Atau semakin ragu. yakin atau justru semakin ragu, Spiritual. ya kan? Gitu. Jadi memang harus yakin dulu, baru kemudian kita aplikasikan dalam diri kita, baru kemudian berdampak. Ya. Karena kalau tidak yakin, kemudian tidak aplikasikan dengan apa yang kita yakini, bagaimana kita bisa berdampak dengan orang lain? Luar biasa, super sekali. Super. Nah, tapi kadang-kadang yang diutamakan adalah ragu dulu. Itu yang sering terjadi.
ragu dulu, Ragu mau menikah. iya ragu mau menikah, jadi semua diragukan dulu. Nah ini yang pemikiran Ini yang aku mau nikah ke siapa nih? Yang jelas ini yang pemikirannya kita ini. Jadi kita tidak membuat standarnya itu berdasarkan keyakinan dulu. Ya, kalau itu maksudnya apa namanya? Restu? Pak Kanwil itu Oh, Pak Kamil. kalau akademisi dia wajib untuk ragu. Nah itu dia. Karena ketika Kan ada akademisi skeptis dulu dong. Nah, Iya. betul. Apa istilahnya kalau di dunia akademis apa? Ya. ya harus Karena ragu, kan dia harus meneliti. betul. Kalau dia tidak ada keraguan kan mungkin dia meneliti. Nah, mau meneliti. Ketika meneliti juga ada dua hasil tambah ragu kayak gitu, tambah ragu atau semakin yakin. Yakin. Ya, Ya. gitu. Kalau spiritual ya kayak dibilang Pak Stu tadi, mau nggak mau dasarnya harus yakin Betul, dulu ternyata. biasa. Iya. Ya. Betul, Pak. Saya Nah, kalau misalnya menikah itu masuk spiritual atau ilmu pengetahuan? Kayaknya itu harus di mix. Dia Harus harus ada dia akademisi. kalau dia startnya mulai dari ilmu pengetahuan dia harus teliti dulu kan karena ragu. Iya. Karena ragu saya mau menikah ini. Iya, kalau suaminya Iya, kalau- main ayam judi kan kalau mengandalkan Iya. mengandalkan Ilmu tadi pengetahuan. logika, Logika. nggak akan orang menikah. Iya. Banyak Makanya- ketakutannya. Saya yakin. Iya, dan harus Belum juga itu kalau tadi, kewajiban harus dari kita ketahui dulu bahwa memang untuk menikah itu kan bukan karena apa namanya hasil dari pikirannya kita, Itu. tapi memang itu ajaran dari agama kan. Nah. Makanya kita kembali kepada yang tadi keyakinan kita. Betul. ini sangat berdampak untuk Ah, anak. iya. Padahal nggak ada orang ke sana sebenarnya. Berarti ada yang menikah di sini. kalau kita mau menuju kepada sebuah pernikahan, perkawinan itu berarti kita harus kawinkan antara keyakinan dan ilmu pengetahuan. Betul. Ya, mengedepankan biasanya Iya. ada tapi karena keraguan itu justru membuat dia yakin. Betul. Ini kalau saya boleh menyampaikan ya, yang Kan tahu menjadi- yang laki peminum. ini kalau saya Betul, boleh betul. menyampaikan di dalam kami di umat Islam itu Ya. yang menjadi dasar pernikahannya itu ada ayat dalam Al-Quran namanya surat Ar-Rum ayat 21. Di akhir ayat itu inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, bahwa pernikahan itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Itu di dalam Oke. Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Tuhan Wow. Ya. Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Jadi selain dasar agama, memang kita sudah diberikan oleh Tuhan kita melalui petunjuk akal Wow. untuk ya tadi Ya. memang ini sudah fitrah Betul. Ya. untuk melakukan namanya pernikahan. Pernikahan. Ya. Jadi kalau orang nggak nikah itu sebenarnya juga sudah menyalahi fitrah. Wow. Ya. Ada Sama kayak misalnya Mbak Alid ya, kalau dia nggak menikah misalnya, belum menikah, bagaimana dia mau bisa berpikir bagaimana menghadapi masalah? Iya betul. Mau Bagaimana- bisa bercerita. Iya kan? Bagaimana bisa bercerita? Karena kan Kan bisa. mengalami. Betul. Iya. Kita motivasi. Iya. Ya semoga tahun depan ya. Berarti saya mengambil kesimpulan yang bahasa filsafat. Ya gimana? Kamu berpikir karena kamu menikah. Bukan kamu berbuat ya Pak ya. Dan banyak dapat Ya. Ya. Untuk resiko di tanggung masing-masing. Tadi Ibu Afifah mengutip dari ajaran agama. Di Kristen juga ada, Bu. Gimana Pak? Di dalam Bible itu dikatakan tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Butuh teman-teman. Jadi waktu Tuhan menciptakan alam semesta setiap hari itu selalu diakhiri dengan kata baik. Dia menjadikan terang baik, baik, baik. Tapi ada satu poin di mana justru dia mengatakan tidak baik. Kan aneh sebenarnya kan ya. Yang lain itu baik, baik, baik. Tapi ada satu poin dia mengatakan tidak baik. Apa itu? Tadi tidak baik manusia hidup seorang diri saja. That's the point. Ya. Oke. Sepertinya. Ya udah. Oke, closing Mbak. Closing. Mbak Ali, closing statement. Kalau panjang. Baik, terima kasih Pak Tony dan Bu Afifah. Sangat luar biasa hari ini kita Terima kasih, Mbak berbicara. Alif. Ya, kita berbicara mengenai layanan keagamaan berdampak. Jadi semoga
nilai-nilai yang dibagikan seperti tadi itu dapat kita wujudkan terus dalam pelayanan kita nanti di masyarakat dan sehingga bermakna dan dirasakan juga oleh masyarakat. Wow. Baik, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam moderasi. Salam moderasi.